Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Rahma Putri dengan NIM B10131911020. Saya di sini akan mempresentasikan untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengajar Dr. Sri Kurniawati, SE, MSc. Yang pertama adalah dualisme terhadap pembangunan. Dualisme menurut para ahli yang dimaksud oleh Boyke adalah menyangkut cara pandang terhadap kesesuaian antara budaya luar dan budaya lokal. Sebagian masyarakat memandang bahwa benturan antara budaya luar yang bersumber dari barat dengan budaya lokal yang bersumber dari penduduk asli atau pribumi dapat dianggap tidak bisa berubah atau permanen, tidak dapat dihindari, dan benturan ini pada akhirnya dianggap yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi oleh masyarakat tradisional setempat yang meningkatkan diri sendiri atau self-interest. Yang pertama, kita masuk ke ciri-ciri masyarakat kapitalistik. Secara individu memiliki kebebasan penuh. Salah satunya itu dalam bersaing bisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, di mana suatu aktivitas ekonomi dan sosial dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua adalah penjamin atas hak milik perseorangan. Setiap individu berhak untuk menimbun kekayaan pribadi sebesar-besarnya tanpa memindahkan posisi orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, memberikan kebebasan penuh kepada kapitalisme seperti kebebasan terhadap setiap orang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi dibatasi hanya sebagai penyedia fasilitas, maka semua orang dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan lancar. Yang terakhir, adanya persaingan bebas. Sistem kapitalisme juga memungkinkan persaingan antar pelaku ekonomi di masyarakat. Persaingan ini bisa terjadi antara penjual yang dapat memberikan kualitas kepada pembeli. Sebaliknya, beberapa pembeli juga dapat saling bersaing untuk memberikan harga yang paling terbaik. Kita masuk ke masyarakat prakapitalistik. Yang dimaksud dengan masyarakat prakapitalistik ini adalah masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi tidak ditunjukkan untuk pasar atau tidak menghasilkan laba atau keuntungan melalui pertukaran. Sedangkan masyarakat kapitalis adalah masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi ditunjukkan untuk pasar, menghasilkan laba, serta mengakumulasi modal melalui pertukaran. Selanjutnya, segmentasi pasar industri. Yang dimaksud dengan segmentasi pasar industri ini adalah skema untuk mengkategorikan pelanggan distribusi dan bisnis untuk memandu pengambilan keputusan strategi dan taktis instansi pemerintah dan asosiasi industri menggunakan skema segmentasi. Dan tujuan dari setiap segmentasi pasar industri ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan yang paling penting antara pelanggan saat ini dan calon pelanggan yang akan mempengaruhi keputusan pembelian atau perilaku pembelian mereka, sambil menjaga skema sesederhana mungkin. Kita masuk ke negara sedang berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah, karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional. Tingkat pembangunan juga bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonomi yang pertama adalah tingkat pendapatan per kapita rendah. Yang disebut dengan pendapatan per kapita ini adalah nilai rata-rata dari pendapatan penduduk di suatu negara.
Untuk mengetahui pendapatan per kapita dapat dilakukan dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara yang dimaksud. Selanjutnya, impor lebih besar daripada ekspor. Ciri-ciri negara berkembang selanjutnya adalah besarnya jumlah impor ketimbang ekspor barang yang terjadi pada sebuah negara, padahal impor dilakukan saat suatu negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian sehingga membutuhkan barang yang dibawa oleh negara lain untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah jumlah pengangguran tinggi. Jumlah pengangguran tinggi ini terbilang sering terjadi semakin banyak angka kelahiran, persaingan di dunia kerja juga pasti tinggi. Alhasil, negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung jumlah pengangguran yang terlalu banyak. Selanjutnya, mengandalkan sektor primer. Negara maju berinovasi dengan menghadirkan berbagai macam terobosan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Namun berbeda dengan negara berkembang, ciri-ciri negara berkembang yang cukup kentara adalah cara mengandalkan sektor primer dengan pemasukan utama. Yang terakhir, tingkat korupsi tinggi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mungkin kalimat ini cocok untuk menggambarkan posisi rakyat jelata dengan para petinggi yang hanya berorientasi kepada aspek materi. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi. Yang pertama, adanya lajunya pertumbuhan penduduk tinggi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tingginya jumlah pengangguran sebagai ciri-ciri negara berkembang disumbangkan oleh ketimpangan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan rendah menjadi salah satu ciri negara berkembang. Rendahnya tingkat pendidikan ini seringkali sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah penguasaan iptek minim. Rendahnya tingkat pendidikan tak layak juga berimbas pada penguasaan iptek penghuni negara berkembang. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah yang terjadi di negara berkembang sehingga pemerintahan kurang fokus untuk mengembangkan minat masyarakat pada pentingnya iptek. Selanjutnya, ciri-ciri negara HPAS. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang ketiga adalah kenaikan ekspor. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima adalah sektor pertanian yang dinamis. Yang keenam adalah tingkat produktivitas. Yang ketujuh adalah tingkat investasi dan tabungan. Yang ketujuh adalah transisi demografis. Selanjutnya, pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini tentunya tidak terlepas dari ekonomi pembangunan yang dapat diartikan sebagai bagian atau ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana usaha manusia atau suatu bangsa meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan nasional per kapita, distribusi pendapatan serta menghapuskan kemiskinan. Selanjutnya adalah sektor yang dinamis, merupakan upaya penting bagi negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang mengurangi angka kemiskinan. Pengembangan ekonomi di suatu negara bisa diikuti dengan turunnya sektor pertanian, bukan berarti mengalami strategi ataupun kemunduran. Adapun hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan di Asia, salah satunya adalah outward looking strategi. Yang kedua adalah tingkat investasi dan tabungan. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia dan yang keempat adalah indikator pengembangan sumber daya manusia.
Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.